Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uli Fauziah, guru SD Negeri 07 Belakang Balok, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Berikut ini adalah praktik baik diferensiasi pembelajaran dalam rangka Jambore GTK Hari Guru Nasional tahun 2024. Kebutuhan peserta didik yang beragam, mulai dari latar belakang, kemampuan kognitif, kemampuan sosial emosional, gaya dan minat belajar, menuntut pembelajaran tidak dapat dilakukan secara monoton. Oleh sebab itu, diperlukan pembelajaran berdiferensiasi agar guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Di samping itu, pembelajaran berdiferensiasi juga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Salah satu prinsip dalam pembelajaran kurikulum merdeka adalah pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan perkembangan peserta didik sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. Berdasarkan keadaan yang ada di kelas saya, dengan jumlah peserta didik 32 orang yang memiliki kebutuhan belajar yang beragam, maka hal ini merupakan tantangan bagi saya. Sebab, pembelajaran di kelas masih monoton, peserta didik masih kurang aktif dalam mengkomunikasikan pengetahuan yang dimilikinya, baik itu saat berbicara di depan kelas maupun menyampaikan gagasannya pada saat berdiskusi kelompok. Hal ini berdampak pada proses pembelajaran dan motivasi belajar peserta didik tersebut. Mereka cenderung menjadi lebih pasif dan hanya menerima informasi dari gurunya. Melalui praktik baik ini, saya berupaya menjawab tantangan yang ada dengan mendorong peserta didik lebih aktif dan kreatif, memiliki motivasi dan semangat belajar yang tinggi, mampu mengkomunikasikan pengetahuan yang sudah dimiliki, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Untuk itu, saya memilih pemanfaatan diorama untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik di kelas 3. Seperti apa praktik baik saya? Mari kita saksikan. Pemanfaatan diorama untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Diorama merupakan salah satu media pembelajaran berupa benda miniatur 3 dimensi untuk menggambarkan suatu pemandangan atau suatu adegan. Dengan adanya diorama ini, mampu membantu peserta didik dalam mengolah informasi yang sudah diperoleh dan mengkomunikasikan pengetahuan baru yang diperolehnya tersebut kepada teman-temannya. Aksi 1. Melakukan asesmen awal untuk memetakan peserta didik sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya. Adapun kelompok peserta didik sesuai dengan kemampuannya, yang pertama peserta didik dengan kemampuan tinggi, yang kedua peserta didik dengan kemampuan sedang, dan yang ketiga peserta didik dengan kemampuan rendah. Sedangkan menurut gaya belajarnya, yang pertama adalah kelompok peserta didik dengan kelompok visual, yang kedua auditori, dan yang ketiga kinestetik. Aksi 2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai serta langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. Aksi 3. Melaksanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan membuat diorama. Pembelajaran dilakukan dengan cara diferensiasi proses, konten, dan produk. Adapun diferensiasi proses dilakukan dengan membagi siswa berdasarkan gaya belajarnya, yakni peserta didik visual, auditori, dan kinestetik, yang mencari berbagai informasi baru dari berbagai sumber yang ada. Diferensiasi konten. Peserta didik diberikan kesempatan untuk memilih hewan yang akan dijelaskan dan dipelajari untuk kemudian membuat sebuah diorama metamorfosis. Diferensiasi produk. Peserta didik membuat berbagai jenis diorama berdasarkan hewan yang sudah dipilih. Aksi 4. Peserta didik melakukan presentasi untuk menyampaikan pengetahuan baru yang didapatnya kepada teman-teman lainnya. Sedangkan teman-teman lainnya
berusaha untuk menanggapi dan memberikan komentar ataupun saran terhadap penampilan teman yang ada di depan kelas. Hari ini saya sangat merasa senang karena saya banyak mendapat ilmu. Senang sekali belajar dengan Bu Uli karena saya bisa membuat diorama. Hari ini saya merasa sangat senang karena saya belajar berbicara di depan orang yang banyak. Hari ini saya merasa senang karena saya menyampaikan pelajaran di depan kelas. Faktor keberhasilan praktik baik ini terletak pada penggunaan media dan sumber belajar sesuai dengan gaya belajar peserta didik, serta pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran seperti penggunaan aplikasi Canva untuk membuat produk diorama. Faktor lainnya karena asesmen yang dirancang dalam pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang beragam. Sehingga mereka lebih antusias dalam melaksanakan asesmen. Peran orang tua juga sangat mendukung terlaksananya praktik baik ini sebagai sumber belajar yang banyak memberikan pengetahuan terkait materi pembelajaran. Semoga praktik baik ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.